Puluhan rumah di kawasan Dusun Sumbersari, Desa Supiturang ini tertimbun abu vulkanik dan tidak bisa ditempati kembali. Warga harus mengungsi ke rumah sanak saudara untuk tinggal sementara. Para warga pun berupaya menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka di tengah reruntuhan bangunan rumah dan abu vulkanik. Beruntung, warga di kawasan ini berhasil selamat karena seluruh warga mengevakuasi diri ke wilayah yang aman saat erupsi terjadi. Ya kayak gini dah keadaannya. Terpendam ini semua ya, rusak terpendam abu ya? Iya, iya keadaannya udah kayak gini. Ibu untuk sementara tinggal di mana ini? Rumah saudara. Di rumah saudara, tidak ikut mengungsi sama warga yang lain Ibu? Enggak, saya lari ke rumah saudara. Warga mengaku hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan apapun. Mereka juga berharap bantuan dapat segera tersalurkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Harjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Gubernur Jawa Timur memantau dari udara aliran lahar dingin Semeru dan wilayah yang terdampak. Panglima TNI akan mengerahkan 1 batalion dan alat berat untuk membantu evakuasi dan rehabilitasi daerah terdampak erupsi Semeru. Seperti inilah pantauan udara dari helikopter Puma milik TNI di atas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aliran lahar dingin menyusuri sungai dan merusak jembatan Geladak Perak. 7 desa di lereng Semeru tertutup abu putih. Jenderal TNI Andika Perkasa akan mengerahkan 1 batalion dengan peralatan berat dan khusus untuk evakuasi dan rehabilitasi pasca erupsi Semeru. Kita harus menangani ini dari 2 sisi. Dari sisi Lumajang sampai jembatan Geladak Perak, kemudian dari sisi dari Malang juga sampai dengan titik Geladak Perak. Saya hanya berbicara kapasitas saya saja, nanti yang lain juga akan bicara. Jadi alat berat yang tadi saya dorong, sengaja kita memang mendorong dari 2 arah. Alat berat yang dari Pasuruan itu nanti sampai dengan mentok, sekarang ini baru saja berangkat dari Pasuruan. Aset alat berat yang kita dorong, jadi ini semua ini di luar dari pasukan, di luar dari dapur lapangan, kemudian tim kesehatan ambulan yang sudah kita gelar sebetulnya sejak tadi malam ya. Nah ini tambahannya adalah alat berat. Pemprov Jawa Timur akan bekerja sama dengan Perhutani untuk menyediakan lahan baru permukiman bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana. Ada rumah yang mereka akan pokoknya siaplah tinggal pakai. Lahan yang ada yang memungkinkan adalah lahan perhutani. Jadi kita tidak bisa bilang, oh sekarang tanggap darurat, rehabilitasi, baru rekonstruksi. Ternyata di lapangan izin Pak Panglima ini harus bersamaan. Mereka harus mendapatkan ketenangan bahwa iya nanti pemerintah akan menyiapkan lahan. Lahannya siapa? Perhutani. Nanti pemerintah akan membangun rumah. Lewat mana? BNPB. Kami akan ikut support. Kira-kira itu izin Pak Panglima. Terkait pembangunan kembali jembatan Geladak Perak yang putus, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca erupsi Semeru, jalur penerbangan di Bandara Juanda, Jawa Timur dan I Gusti Ngurah Rai Bali hingga kini masih normal. Seluruh penerbangan dari dan ke bandara internasional sesuai jadwal penerbangan. Inilah suasana terminal keberangkatan domestik di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pasca erupsi Gunung Semeru, penerbangan dari dan ke Bandara Juanda, Surabaya masih normal. Jalur penerbangan Surabaya Denpasar yang melintas berdekatan dengan Gunung Semeru hingga kini masih belum terdampak dan masih terbang sesuai jadwal penerbangan. PT Angkasa Pura I Surabaya yang mengeluarkan keterangan resmi menyatakan hingga saat ini tidak ada butiran debu vulkanik Gunung Semeru yang mengganggu penerbangan dari dan ke Bandara Juanda.
Sementara itu, erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur juga tidak mempengaruhi operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali, yang mengalami peningkatan trafik penumpang maupun pesawat pada setiap akhir pekan. Operasional penerbangan masih tetap berjalan normal dan hingga kini pengelola Bandara Ngurah Rai juga belum menerima adanya pembatalan penerbangan dari pihak maskapai berkaitan dengan erupsi tersebut. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tetap beroperasi normal dan informasi yang kami dapatkan bahwa debu vulkanik yang dihasilkan tidak mengarah ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sehubungan dengan letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, pihak Airnav Indonesia sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan di Indonesia telah menerbitkan STEM atau notifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan penerbangan agar waspada terhadap dampak abu dari letusan Gunung Semeru ini. Namun demikian, hingga saat ini, operasional bandara dan penerbangan pada umumnya tidak mengalami gangguan dan masih berjalan seperti biasa. Kami akan terus memonitor perkembangan dari kondisi Gunung Semeru ini untuk dapat kami sesuaikan dengan jalannya operasional bandara maupun penerbangan pada umumnya. Meski tidak berdampak signifikan, pengelola Bandara Ngurah Rai tetap melakukan antisipasi maupun koordinasi dengan pihak terkait untuk bersiaga terkait perkembangan aktivitas erupsi Gunung Semeru, terutama yang berpotensi mempengaruhi operasional penerbangan. Dari Sidoarjo dan Badung, Bali, Pramono Putra, Bagus Alit, iNews melaporkan. PMI turut menggalang bantuan untuk korban gunung meletus di Semeru, Jawa Timur. Ketua PMI Yusuf Kala menyampaikan agar distribusi bantuan dilakukan secara cepat. Secara bersamaan kita akan memberi bantu disampaikan ke di bencana berapa tadi dan pengungsi berapa tadi akan disampaikan berapa banyak. Paling gampang itu beli roti pakai roti cuma. Pemirsa, ruko Samsung Center di Daan Mogot, Jakarta Barat terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.